Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Ardania dengan NIM C1N022016. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana Pancasila itu bisa sebagai kepribadian bangsa Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Pancasila. Jadi, dasar negara atau pandangan hidup bangsa lahir pada 1 Juni 1945 dan diresmikan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu juga Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan dari Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Pancasila sendiri hadir sebagai penengah di antara perbedaan yang ada dan sebagai bentuk kepribadian bangsa. Pancasila membuat Indonesia hadir dengan ciri khas yang membedakannya dari negara lain. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri yang sudah ada berabad-abad lamanya, bahkan sebelum adanya Pancasila. Karena Pancasila lahir dari hasil pemikiran dan ide atau gagasan dari budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia itu sendiri yang hanya dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Kemudian, apa sih kepribadian itu? Dalam KBBI, kepribadian itu sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Selanjutnya, kepribadian bangsa. Kepribadian yaitu setiap sifat yang terlihat dalam perilaku sebuah bangsa yang membuatnya berbeda dari bangsa lainnya. Bangsa yaitu sebuah perhimpunan yang terdiri dari masyarakat yang saling punya keterkaitan dan saling berhubungan buat mencapai sebuah harapan yang dijadikan sebagai tujuan bersama. Jadi, kepribadian bangsa merupakan ciri-ciri perilaku maupun karakteristik yang terlihat dalam kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah kesatuan nasional. Bangsa Indonesia memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Watak dan karakter ini membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang membedakannya dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Era globalisasilah yang membuat dunia seperti tanpa batas, memiliki tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tidak sedikit masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang mengalami krisis identitas. Mereka seperti kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Sebagai contoh, pada gambar berikut ini, beberapa dari mereka meniru kepribadian bangsa-bangsa lain yang dianggap keren dan modern, padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mestinya tercermin dalam sikap mental dan perilaku keseharian. Tidak mudah terpengaruh oleh kepribadian bangsa lain karena setiap bangsa pasti memiliki kepribadian yang dipengaruhi oleh pandangan hidupnya. Selanjutnya, penerapan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila pertama berkaitan pada keyakinan kepada Tuhan dan hidup menjalankan perintahnya, tercermin dari sikap hidup, taat menjalankan ajaran agama, berusaha senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan antar umat beragama, dan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Kemudian sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepribadian bangsa Indonesia yang diwarnai oleh sila kedua mengacu untuk mengakui persamaan hak dan kewajiban, tercermin dari sikap mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan berani membela kebenaran dan keadilan.
Kemudian sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila ketiga merupakan sikap dan perilaku dalam mewujudkan rasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Tercermin dari sikap yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, rela berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan yang terakhir, mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila keempat merupakan penjelmaan dalam dasar politik negara, yaitu berkedaulatan rakyat, tidak dapat dirubah ataupun ditiadakan, tercermin dari sikap yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan bersama. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah. Dan yang ketiga, mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila kelima adalah kebutuhan utama semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Tercermin dari sikap mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, gemar memberikan pertolongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena itu, kita mesti bangga menampilkan kepribadian bangsa Indonesia saat berinteraksi dengan para pelajar lain ketika mengikuti kegiatan internasional seperti pertukaran pelajar internasional. Jadi kesimpulannya, dalam Pancasila ini mengandung makna-makna yang sangat erat kaitannya dengan keragaman budaya adat istiadat. Kemudian dari situlah Pancasila dibentuk dengan menggali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang jelas berbeda jauh dengan nilai-nilai ideologi bangsa lain. Nah, itu tadi sedikit penjelasan atau presentasi dari saya mengenai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau ketidakjelasan dalam menjelaskan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.